Baik. Jangan kau bahas Bibel ya. Sabar dulu, jangan kesurupan, santai aja dulu. Saya berpikir dulu ya, saya mau masuk dari sisi mana ini untuk mewaraskan saudara. Itu yang harus saya pikir dulu. Yang harus kita bantah adalah Allah SWT bukan Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Bibel menyebut Yahweh lah sang Maha Pencipta, karena dialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oke. Terus apa lagi? Ya udah, artinya kan yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Alasannya? Ya, itu buktinya. Bahasanya Allah SWT bukan Tuhan. Apa buktinya? Buktinya? Ulangan 10:17. Ulangan 10:17. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oke. Yahweh di sini Yesus nggak? Bukan. Tapi Kristen menyembah Yesus. Yesus adalah majikan kami, agar bisa kami sampai kepada majikan Yesus. Oh, jadi maksudnya Anda menuhankan pembantu Tuhan gitu, pembantu yang maha tinggi. Hanya majikan, hanya anak buah Yahweh lah yang pantas menjadi majikan untuk bisa lulus ke surga. Oh gitu. Jadi Yesus adalah hamba Yahweh yang menjadi majikan kami ke surga. Iya. Karena kata Tuhan sama kami adalah majikan. Iya. Yang mana yang majikan? Yang mana yang majikan? Surga, karena Muslim tidak bermajikan di surga. Bisa ndak kita diskusi tuh, ganti-gantian bicara? Aku aja dari tadi ngomong. Aku aja sekarang ngomong dulu. Kenapa kamu kayak gugup? Tidak mau berhenti menggonggong? Enggak. Kayak gugup menggonggong terus, itu kenapa? Jadi apa pengaruh apa kira-kira yang disembah oleh Tuhan Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Boleh saya berbicara sebentar, habis itu kau bantah? Oke. Ya, baik. Tuhannya Yesus itu maha suci. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu maha suci. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu juga maha suci. Menurut saudara, ada berapa hakikat yang maha suci? Allah SWT pasti tidak maha suci, karena dia tidak bertata di surga. Enggak, bukan begitu cara diskusinya. Iya, kalau cuma ngarangnya aku pun bisa bisa saya sebut maha suci. Enggak bisa gitu, enggak begitu. Cara diskusinya jangan kayak gitu. Yang maha suci itu menurut saudara itu ada berapa pribadi? Itu dulu. Yang maha suci itu ada berapa hakikat? 1 hakikat, 2 hakikat, 3 hakikat, 4 hakikat, atau cuman 1 hakikat aja? Yang maha suci loh, yang maha. Coba kamu jawab, ada berapa yang maha suci? Kalau Yesus kan tidak mungkin maha suci, ya kan? Dia punya pantat, dia punya lubang hidung, dia punya mulut, keluar kotoran, najis lah dia. Nggak jatuh dia ke tempat yang kedudukan maha suci. Nah, semua pejabat surga maha suci. Apa itu maha suci? Apa itu maha suci? Apa itu maha? Apa itu suci? Maha artinya sangat-sangat. Ya, sangat-sangat. Suci? Suci. Sangat suci. Sangat-sangat suci. Yesus? Ya, bagi saya sangat-sangat suci. Berarti kamu gila. Kenapa? Bagaimana Anda katakan dia sangat suci sementara dalam perutnya ada kotoran Kau kira itu kotor? Jadi siapa bilang? Itu kan dari mana kau bilangnya? Coba tanya dulu orang kimia. Tanya dulu orang kimia. Apakah itu kotor? Tanya dulu orang kimia. Jadi kau bisa makan Ya, bukan soal bisa tidak bisa yang menjadikan suci, bukan. Jadi karena Allah SWT suci, makanya Allah SWT bisa dimakan gitu. Saya sarankan kamu ke rumah saya, di situ banyak Kau jadikan masker. Apa itu untuk kasih mukamu itu? Maha suci adalah skincare. Kasih mukamu pakai tai mau. Bisa dimakan, berarti Allah SWT bisa dimakan. Parah ini monyet. Udah kau turun, dah kau sampah kau gila. Kau bukan orang, kau kambing.
Gak ada otakmu. Masakan tai dibilang tidak kotor. Dasar kebanyakan makan babi kayak gini. Sperma babi jadi orang yang begini jadinya. Semoga anakmu ndak kayak gitu ya. Mudah-mudahan anakmu ndak begitu ya. Siapa namanya tadi? Lawak. Masa? Ya, gue masak. Mudah-mudahan anak keturunanmu tidak gila kayak kau. Ini boleh saya bertanya ini? Apalagi ini? Nah, Ya, silakan. Anda Perkenalkan Kristen dulu atau Islam? dirimu. ya saya Kristen. Nah, gitu. Jadi, nah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mendengarkan Uni Rifa, Juma sama Nandar itu kan seseorang yang memproklamasikan ataupun mempertahankan keyakinan iman Muslim, betul ya? Yes, betul. Jadi saya bertanya ini, saya juga sudah membahas tentang edukasi di akhirat itu. Nah, kalau di akhirat itu pastinya ada nanti perkumpulan masa ya, kepercayaan saudara kita Muslim, dan di alam barzakh, terus ada juga di al-ard, al-hisab, al-mizan, al-sirat, dan api penyucihan. Nah, jadi terkait mengenai ini saya bertanya tentang al-mizan. Nah, kita tahu bahwa di surat Al-Mu'minun 100 dan 103 itu mengatakan barang siapa yang berat timbangannya kebaikan, maka mereka itulah yang mendapat keberuntungan. Nah, jadi kita percaya bahwa orang beruntung itu adalah orang bertakwa. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka lah itu orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ini adalah orang-orang zalim. Nah, terkait mengenai al-mizan sebagai alat pengukur amal dan dosa, perlu kita sebagai manusia itu kan menganalisis ataupun observasi tentang al-mizan ini. Nah, jika amal dan dosa pun jika amal dan dosa itu seimbang, kemanakah final kehidupan manusia? Kemudian al-mizan itu satuan beratnya apa? Terus kemudian pastinya saya memberikan sebuah analogi hal yang kecil. Terlalu panjang, Pak. Ini pertanyaan nanti dirangkul Pak Andre. Nah, poin ketiga pertanyaannya, sesuatu barang yang masih belum kita timbang, pastinya posisi kita pada masa itu kan belum mengetahui berat barang tersebut. Nah, jadi bagaimana dengan posisi Allahmu pada masa itu? Apakah dia mengetahui kamu beramal atau tidak? Silakan. Maksudnya apa ini? Apa ini? Apa maksudnya ini? Panjang-panjang tapi nol. Apa maksudnya? Bukan Kamu masalah. apa? Bro, kan saya sudah beberapa kali membawa narasi ini pada Ustadz ABS, Ustadz Falah. Ya udah, aku transitkan ke Bang Zuma, boleh aku udah tangkap. Aku transitkan ke Bang Zuma, boleh? Ya. Silakan. Bang Zuma, dia ini bertanya, ketika nanti di yaumil hisab, ketika semua manusia ditimbang amalan perbuatan baiknya, apakah Allah mengetahui sebelum mereka ditimbang? Nah, gitu Bang. Silakan Bang Zuma. Oh iya. Sebelum ditimbang, bahkan sebelum Anda jadi manusia, Allah sudah tahu. Si fulan ke neraka, si bom ke neraka, klesi ke neraka. Allah sudah tahu. Jauh sebelum kamu itu ada di bumi, Allah udah tahu. Penghuni neraka ini aja. Penghuni surga ini aja. Allah udah tahu. Tidak seperti Tuhanmu Yesus. Dia mengambil jubahnya saja, dia nggak tahu siapa. Kalau Tuhan kami itu maha mengetahui. Itu Tuhan kami. Annallaha sami'un alim. Maha mengetahui Tuhan kami itu. Baik, saya tanggap ya. Kita santai aja Bang Juma ya. Iya. Nah, jadi saya juga sekarang ini mendalami tentang edukasi keyakinan Muslim. Jadi kan saya observasi, ini kan al-mizan ini sebagai alat pengukur amal dan dosa. Itu kan kita sepakat ya. Tetapi saya mencari semua sumber-sumbernya, saya tidak mendapatkan satuan berat al-mizan itu yang digunakan oleh Allah itu apa. Kita tak gini. Bentar Dia dulu. mau satuan Bunda, dengar dulu saya Bunda, dengar dulu saya. Itu kalau satuan berat di bumi ini kilogram, gram, kuintan, tons, gram, miligram kan begitu. Jadi satuan berat di akhirat itu apa? Al-mizan. Kan Dia itu kan pikir itu dosa itu adalah benda yang bisa ditimbang, kayak gabah.
Lu pikir gabah? Ada aja lu. No, gini, kita berdiskusi berdasarkan data ya. Kita akademis lah, boleh? Sepakat ya? Tunggu. Ya? Akademis itu artinya apa? Coba. Akademis itu. Oke, saya tidak panjang lebar. Yang penting kita Anda mengobservasi, bentar. Anda mengobservasi. Yang Anda observasi tentang yaumil hisab itu apa? Oke, yang saya observasi di situ adalah satuan berat al-mizan itu apa? Iya, bagaimana cara mengobservasinya? Tunggu dulu, mengobservasi yaumil hisab itu seperti apa caranya? Metode apa yang dipakai? Nah, justru itu yang perlu saya tanya, Uli. Ya jangan bilang observasi lah, aduh ngaco. Gini bro. Apa ini Gini Uli. Pastinya kita seorang apologet. Bicara akademis. Udahlah cukup lah. Bentar dulu Andi. Udah cukup. Coba saya tanya, kapan Anda mengobservasi yaumil hisab dan pakai pintu apa Anda ke yaumil hisab sehingga Anda mampu mengobservasi yaumil hisab? Oke, saya tanya, saya jawab, sorry. Sepertinya dia sudah terjun Saya langsung bingung. ke sana ya. Iya, saya bingung dengan kalian. Kalian banyak bicara, tapi kalian tidak mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Anda mengobservasi yaumil hisab, metode apa yang dipakai, kendaraan ke sana pakai apa? Saya mau ikut mengobservasi. Bro, Dia Uli. observasinya itu sama dengan metode yang dilakukan oleh pengarang kitab Wahyu. Bukan. Gini. Dia dengar dulu. Bermimpi dan berhayal. Uli Rifa, sekarang yang saya bawa narasi ini kan bukan al-ard atau al-hisab. Yang saya bawa narasi ini kan al-mizan, bukan al-hisab. Saya fokus. Anda mengklaim mengobservasi yaumil hisab. Yaumil hisab itu adalah fase dan masa. Paham? Ya, tempatnya baru padang mahsyar. Nah, jadi ada masa, ada fase, ada tempat. Nah, dan itu adalah janji dari Allah Azza wa Jalla. Pertanyaanku, kok observasi pakai kendaraan apa ke sana? Kok nggak diajak kami? Oke, saya tanggapi ya. Jadi menurut Makanya sebelum mengklaim akademis, coba pahami dulu apa sih akademis itu. Sebelum mengklaim ilmiah, apa sih ilmiah itu? Tolonglah jangan permalukan diri kalian di sini. Observasi apa yang mau diobservasi dari yaumil hisab? Sejak kapan dosa itu berbentuk, berbau, dan berwujud? Dosa itu adalah konsekuensi yang tidak dapat diindrakan, tapi dia ada. Sebagaimana kau punya akal, ya, kau punya akal, tak mampu kau nampakkan bagaimana bentuk akalmu. Nah, sekarang kau tanya sama Bang Zuma pertanyaan yang memang kau ngerti dengan pertanyaan itu, baru bisa diskusi bagus-bagus. Coba bertanya ke Bang Zuma pertanyaan yang kau pun mengerti, silakan. Oke. Masa diajarin? Oke. Jadi Umi Rifa ini kan tertuju pada dosa, tapi sebenarnya tujuan saya itu, rujukan saya itu terhadap al-mizan. Pastinya kan al-mizan itu Nyambung deh. Aduh, bentar dulu Andi. Al-mizan itu kan sebagai alat pengukur berat amal kebaikan manusia di akhirat. Betul kan? Al-mizan. Yang jelas gini loh kesimpulan saya. Orang yang pemakan babi, penyembah manusia merusak timbangan nanti. Gitu aja. Gini, oke, gini Andi ya. Andi. Makanya saya katakan dari tadi, kita dulu ini konsisten. Saya juga ingin belajar ini. Bukan berarti, jadi kalaupun kalian memberikan ranah yang salah, pastinya bagaimana saya mungkin bisa mendapat edukasi. Edukasi bro, udah terlalu jauh mau melangkah, nggak bisa suruh edukasi, susah. Udah terlalu parah. Nah, Iya. itu bukan terlalu Harus parah. dimandikan Andi. dulu ini. Andi, ya, bentar Cuma dulu. 7 sumur Yang dulu, namanya apologi. Lu harus ada 7 Yang sumur, namanya- terakhir sumurnya di sungai di segitiga Bermuda di sana. Oke, Pandi, yang namanya apologet, 100 pun pertanyaan yang ada, pasti kebenaran itu 101 jawaban. Artinya tidak ada mengatakan, oh tidak tahu, entah apa jawaban. Karena Itu Kristen terpecah belah. Lain hari ini Kristen datang satu ditanya beda, yang satu beda. Emang ada persatuan di antara kamu? Oke, gini. Kau itu bercerai-berai seperti sebagai butiran pasir di laut kok. Oke. Kau nggak sadar itu kau bercerai-berai? Tentang Tuhan aja kau ribut kok. Masalah Tuhan aja kau ribut, tiap hari kau ribut masalah Tuhan. Terus kapan kau bersatu? Oke, gini Andi. kan? Kita santai Andi. Saya pernah juga mendalami tentang di alam barzakh itu yang disebut juga dalam malaikat di alam kubur. Dan pastinya Pernah dikubur, Bang?
bentar dulu Uni. Enggak, Anda bilang Anda mendalami alam barzah dan alam kubur. Udah pernah dikubur? Ku bilang ini ponakan dari penulis kitab Wahyu ini. Iya kayaknya. Iya. Enggak. Saya cuman dari kemarin itu saya mengatakan di rumahnya Abu Kar, sampaikan salam saya kepada Juma ataupun Rifa. Mari kita berdiskusi santai. Bagaimana nggak menerima orang diskusi yang masih dalam perawatan? Ini berobat dulu, sembuhkan dulu. Loh, gini Andi, berarti kalau kalian itu tidak mau menjawab, artinya Berobat dulu. Saya sarankan jangan berobat ke medis, tapi non medis lah. Bawa ke dukun. Iya. Lanjut. Ya, kita kasih edukasi yang di bawah ya teman-teman. Terkait dengan al-mizan. Kalau di akhirat nanti di yaumul hisab, sebenarnya orang-orang kafir itu tidak ada lagi mizan bagi mereka, nggak ada timbangan. Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Kahf ayat ke 100 berapa itu? 104 apa 105 teman-teman. Di situ Allah menekankan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim balikai fahabitat a'maluhum. Mereka orang-orang kafir itu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak percaya terhadap pertemuannya dengan Tuhannya, maka sia-sialah perbuatan baik mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap perbuatan baik mereka pada hari kiamat. Mereka nggak ditimbang, mereka nggak dihisab lagi. Orang-orang ini kafir langsung neraka, tak ada kemudian timbangan-timbangan, itu nggak ada. Sedangkan yang dipertanyakan oleh saudara kita yang dia sibukkan dirinya kemudian bertanya, itu hanya berlaku kepada umat Islam saja. Penimbangan amalan baik buruk itu hanya berlaku kepada umat Islam. Kalau orang Kristen tidak ada lagi baik buruknya mau ditimbang apa, orang semuanya hancur kebaikannya, amal perbuatan baiknya itu nggak dihitung, semuanya hanya kekufuran. Nah, Allah menyatakan wanadaul mawazin. Yang dimaksud di ayat berapa itu? 47 Al-Anbiya, kami akan memasang kemudian neraca yang tepat pada hari kiamat. Cuma lu kayak jawaban lu, gantiin gua kasih pertanyaan. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, ini kata Allah. Masa dia didengar bosan? Dan jika amalan itu hanya sebesar biji sawi, pasti Allah mendatangkan pahalanya dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi yang dihitung amal kebajikannya itu adalah umat Islam, umatnya baginda Rasul Muhammad SAW, atau umatnya Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Tapi orang-orang kafir itu nggak ditimbang, langsung digelodok pakai mobil truk. Kata Bang Luga itu pakai mobil truk digusur ke neraka. Otomatis ya Bang Juma ya? Otomatis. Sementara yang mengalami penimbangan itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Nah, itu pun kalau di dalam kaidah Islam, orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dalam Al-Quran surah At-Taghabun yang sering kita bahas di ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika penghakiman itu nanti datang, hari di mana kesalahan-kesalahan kita kemudian diungkap oleh Allah, Allah menyatakan, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Melakukan kebajikan. Itu. Jadi kalau orang kafir ngapain ditimbang? Mau dihapus dosa-dosanya? Enggak lah. Terus amal kebaikannya mau diapain? Kalau memang ada amal kebaikannya, mau dimasukkan ke surga? Enggak juga. Berarti semuanya hangus dan yang ada hanya dosa, kekafiran. Jadi mereka finar di neraka jahanam, kekal khalidina fiha. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau Anda orang kesurupan kayak tadi membahas tentang al-misan segala macam, apa urusannya? Lah orang kafir itu di neraka kekal, tak ada kebaikan.
Sedangkan di dalam Bible pun diterangkan seperti itu. Matius 10 ayat 34, kemudian Mazmur 62, Amsal 24, Yesaya 3, Yeremia 17, kemudian Yeremia 32, Yehezkiel 7. Semua manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 5 nomor 29 ya. Akan dibangkitkan dan akan diupah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu loh. Sia-sia orang Kristen belajar timbangan, kan orang Kristen mati langsung neraka. Nah, langsung nggak ada lagi menghilang, tinggal dulu minum kopi, nggak ada, langsung neraka. Waalaikumsalam, ntar bang. Waalaikumsalam. Ntar dulu bang, jangan dulu bang, dipotong ya. Iya, jadi tidak ada itu Bang Handi. Silakan Bang Handi. Ya, jadi kalau orang kafir itu otomatis satu tidak ada lagi timbangan. Karena kalau orang kafir ditimbang itu nanti timbangannya di neraka. Nah, timbangannya itu seperti besi panas, api membara. Jadi lolos sudah dari timbangan langsung ke neraka. Nah, di sana mendapatkan pesta kembang api di neraka. Jadi nggak ada lagi timbangan. Udah otomatis sudah metik dia. Udah metik. metik. Oh malam. Ya, silakan Bang. Saya izin berkomentar. Kita dulu Bang. Kedua juga adalah Bang Banyumas, tolong juga dijelaskan kepada mereka bahwa tentang hal goib itu kita diberi pengetahuannya sedikit. Jangan observasi. Al-Isra 86 kan kita nggak boleh observasi hal-hal yang goib. Oh binatang itu Maryam bisa tuh ngapain? Maryam gitu Banyumas. Jadi kalau ada orang observasi goib gimana ini Banyumas? Bukan kan kita diberi pengetahuan sedikit tentang yang goib? Gimana itu? Silakan. Ya itu aku bilang tadi, mereka itu adalah pengikut penulis kitab Wahyu. Itu temannya Luga. Terinspirasi dari ini Pulau Patmos. Ya. Masya Allah. Oke. Mantap. Pulau Patmos. Itu alumni Patmos. Ternyata alumni STT Pulau Patmos gitu. Ya betul sekali. Oke. Kadang-kadang Bang Handi juga pintar ternyata ya. Saya kan sudah sembuh dari, saya udah berobat. Bang Andi, Bang Zuma. Ya, lanjut. Boleh berkomentar? Silakan Bang. Iya. Kan kalau naik Bang mau kesabaran dikit gitu loh, jangan terburu-buru. Abang mau apa? Terburu-buru Bang, santai Bang ya. Silakan Bang. Saya berbicara, kalau tidak boleh saya mendengar dulu begitu. Ya, izin boleh? Ya, Bang Zuma. silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma atas semua paparan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menjadi fondasi iman kaum muslim. Ya, saya menghargai dan saya tidak tersinggung sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan juga dikuatkan oleh Bang Handi. Saya percaya bahwa para pendengar dari teman-teman muslim juga dikuatkan sehingga imannya dalam melakukan atau mengamalkan ajaran Nabi Baginda Muhammad dapat berlangsung dengan baik begitu. Saya adalah seorang pendeta. Ya. Jangan tanya si Zuma Bang, tanya si. Enggak masalah. Diam dulu, saudara. Diam dulu. Izin ya. Saya tidak tersinggung sama sekali Bang Hunter atau siapapun. Ya, saudara-saudaraku. Saya tidak tersinggung sama sekali, tidak merasa bahwa iman kekristenan dizolimi begitu. Saya penganut iman kekristenan monoteis, Abang, yang percaya kepada Allah yang tunggal, Allah yang esa, Elohim Yahweh. Allah ternyata ada Kristen kok mengucapkan salam tadi ya. Allahnya bangsa Israel, ya, Allahnya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Ismail, Allah yang disembah oleh manusia, ciptaan, Allah yang mengutus putra tunggalnya, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan bagi orang-orang yang menganggap Yesus bukan Tuhan, Tuhan pun tidak masalah. Yesus disebut Tuhan, disebut Nabi, disebut Tuhan. Yesus tidak pernah tersinggung ya. Dia mau disebut setan pun dia tidak tersinggung ya. Beliau tidak tersinggung sama sekali karena beliau rendah hati. Abang ini bukan sisi ceramah Bang, Abang mau apa? Enggak, saya mau
ini saja mau menjelaskan begini. Enggak perlu penjelasan, abang mau bertanya atau mau diskusi. Kita mau butuh penjelasan Anda loh. Pertanyaan begitu. Penjelasan mengenai apa yang saya dengarkan tadi, bahwa kaum Nasrani, kaum Kristen akan dibakar habis di neraka begitu. Nah, saya mau mencoba bertanya begini. Kalau penjelasan saya berkata begini, bahwa hanya Allah yang kasih, yang rahmani, yang adil itu yang akan mengungkapkan benar atau tidak pernyataan Pak Zuma nanti di hari penghakiman. Itu aja. Tapi pertanyaan saya begini, tolong jelaskan secara detail dan objektif kalau memang Bang Zuma ini adalah hamba Allah yang jujur, hamba Allah, hamba Tuhan, bukan hamba cuan. Jelaskan yang benar secara spesifik pemahaman tentang kafir di dalam Al-Quran, ya. Sebutkan berapa diksi kafir, ya, dan penjelasan dari beberapa diksi kafir sesuai dengan konteks yang ada dalam Al-Quran, sehingga teman-teman tahu bahwa kafir itu bukan hanya diarahkan kepada orang-orang yang tidak mempercayai ajaran Muhammad. Bang, sekalian aja suruh Bang Zuma bikin jurnal ilmiah hari ini. Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi orang kafir itu adalah orang di luar Islam. Kristen kafir, apapun sektenya. Itu orang-orang kafir, orang yang menutup diri dari ajaran para nabi. Menutup diri dari ajaran Nabi Musa, menutup diri dari ajaran Nabi Isa, Yesus, dan menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Kristen itu mau mengaku Yesus only, monetize atau apapun itu kafir. Itu kafir, Bang. Termasuk Anda kafir. Kenapa Anda kafir? Karena Anda menutup diri dari ajaran Yesus. Yesus itu mengajarkan tauhid satu Tuhan, dan yang dituhankan itu adalah Bani Israel. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dan Yesus itu mengatakan dirinya hanya diutus kepada domba. Domba itu Bani Israel. Anda bukan domba, Anda orang di luar Bani Israel. Jadi kalau ada orang di luar Bani Israel ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus untuk menuju kepada Tuhannya Musa, itu adalah serigala. Entah itu dia serigala buas, entah itu adalah serigala jinak. Yang pasti mereka itu bukan pengikut Yesus. Mereka itu adalah anti terhadap Yesus. Seperti itu, Bang. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus, dan itu tidak bisa dibantah. Kalau Anda mengaku pengikutnya dan Anda ternyata bukan Bani Israel, berarti Anda pendusta. Anda pembohong berarti. Seperti itu, saudara. Jadi kafir itu adalah orang yang menutup diri dari ajaran para nabi, termasuk menutup diri terhadap ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, Anda tidak terima ajaran Yesus itu, malah Anda mengikuti data-data tambahan-tambahan seperti di Matius 28, berarti Anda termasuk kafir. Apalagi kalau ditambah lagi makan babi, tidak bersunat, nah itu tambah kafir lagi. Apalagi mereka yang mempertuhankan anak Maria, oh semakin kafir lagi. Bang Zuma di remote, bantu teman-teman ya. Jelas ya Bang ya, kata kafir itu ya rujuk kepada orang yang menolak ajaran. Belum jelas. Ya kalau kognitifan yang tidak mampu mencernanya nggak masalah. Kata kafir itu dituju. Bang Zuma sudah tegaskan gini loh Bang. Sekalian aja Anda suruh Bang Zuma bikin jurnal ilmiah. Terus ada kan di sini orang kuliah aja disuruh membuat sebuah jurnal tuh nggak ada cerita dalam 1 menit 2 menit selesai. Ya, Bang Zuma menjelaskan mau konteksnya apapun ya kafir tetap orang yang tidak menerima ajaran dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kafir. Itu jelas. Ya, paham. Berarti saya mendengar kafir, Anda kafir. Iya, boleh, silakan aja. Saya tidak tersinggung karena yang bicara memang nggak perlu tersinggung. Emang kafir aja. Iya, maksud saya gini, kalau yang saya dengar dari ustadz tertentu ya, saya tidak perlu sebut namanya. Dia sangat harus. Kita tuh nggak suka gini ya. Kita nggak suka dapat informasi dari orang nggak jelas gini loh. Enggak. Ini tempat kita belajar loh, bukan tempat penyesatan loh.
Bukan gitu. Ini tempat orang belajar, bukan tempat menyesatkan. Anda sebut nama ustadz tapi nggak mau sebutkan namanya. Anda penipu nanti ujung-ujungnya. Kenapa? Belum tentu ada nama ustadz tersebut. Sebutkan nama ustadznya biar kita tahu apakah ustadz itu betul-betul ustadz atau jangan ustadznya orang Kristen. Gitu loh. Ya, baik. Anda tahu salah satu ustadz yang anaknya adalah presenter ternama? Aduh, sebutkan saja namanya. Ngapain pakai di sini kayak main kuis aja? Di sini sebutkan nama ustadznya, Ustadz Quraisy Shihab. Dia menulis buku, di buku yang tertulis ini halaman kesekian menyatakan. Nggak usah bang, ajarkan kami bagaimana metodologi belajar. Ustadz Quraisy Shihab menyatakan bahwa paham tentang kafir itu bukan hanya berbicara mengenai orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, orang kafir dalam paham di Al-Quran secara holistik itu tidak hanya menunjuk satu agama, tapi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah, termasuk orang yang beragama Islam, itu bisa disebut kafir. Iya, perbantahan antara Quraisy Shihab dengan Bang Zuma apa? Nah, saya kan tadi silakan Bang Zuma lanjut tuh. Gini, Mbak Eoni, sabar ya. Anda ini nafsuan sekali ya, agresif. Kenafsuan, jijik lihat orang yang sok-sok akademis tapi nggak ngerti bagaimana konteks atau konsep atau metode akademis. Saya tuh jijik, Anda udah tua, bukan anak kecil lagi. Jadi nggak usah gini ya. Orang tegas belum tentu salah, belum tentu jahat. Karena orang lembut juga belum tentu baik. Banyak yang lembut tapi busuk seperti tokai. Iya. Tai itu lembut tapi bau. Iya. Lanjut Bang Zuma. Begini, Bang Zuma belum selesai tadi, Mbak Eoni, Bang Zuma belum selesai menjelaskan. Tadi kan hanya diarahkan kepada kafir adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada nabi-nabinya. Ya, nabi-nabi yang diyakini oleh kaum muslim itu nabi-nabi yang ada di bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel termasuk orang Kristen tidak mengakui ada nabi di luar bangsa Israel. Dan memang tidak tertulis dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru ada nabi di luar bangsa Israel, kan begitu ya. Nah, kalau dikatakan saya, kalau orang Kristen nabinya siapa bang? Kalau di Jesus only, maaf saya klarifikasi Bang Zuma. Di Kristen ada nggak nabinya? Kristen ini punya nabi nggak? Gini Bang Zuma, banyak nabi ya. Coba tunjukkan satu nabinya orang Kristen. Adam. Ya, dari nabi kan kami percayai dong. Nabi yang diutus, nabi yang diutus untuk Kristen itu siapa? Oh, itu siapa nabi yang diutus? Bisa jelaskan dari A sampai Z kalau dalam konteks perjanjian baru. Nabi ya, silakan. Siapa nabinya orang Kristen? Siapa nabinya orang Kristen? Saya jelaskan ya. Dari definisi. Ini kan Mas tanya ya, Bang Zuma. Padahal saya belum selesai loh tadi mendengar penjelasan tentang. Enggak, kalau pembual enggak usah Pak. Gak ngerti pun, dijelaskan pun nggak ngerti kalau pembual. Oh enggak, saya bukan pembual, saya hanya pembual bang, pembual kayak iblis bang, kayak iblis ketika datang ke Eden menggoda Adam dan Hawa itu manis, mulutnya lembut, seperti abang ininya. Enggak. Jadi sekarang umat Islam itu tidak termakan dengan kelembutan Kristen. Orang-orang gereja itu kami tidak terpesona karena kenapa? Kafir itu bagian daripada setan. Setan itu menjerumuskan manusia dengan bisikan-bisikan halus, bang. Iblis itu menggoda dengan halus. Jadi kalau Anda berpura-pura bermanis-manis di sini itu tidak main bersama kami, gitu, bang. Saya tidak berlalu halus. Karena gini, Mas, dalam diskusi atau dialog lintas enggak, masalahnya Anda itu berbicara kayak penjualan obat. Anda mengatakan bahwa tidak ada nabi di luar Kristen. Seakan-akan Kristen itu bagian daripada Yahudi. Anda mimpinya terlalu kelamaan, terlalu banyak kenyang makan uang jemaat. Tidak ada itu Kristen Yahudi, itu sama. Kristen itu adalah Abu Dasarah. Kristen itu adalah bidat yang dikutuk oleh orang Yahudi, bahkan dikutuk oleh Yesus. Kristen itu. Jadi jangan Anda seakan-akan lebih paham kekristenan karena Anda pendeta. Enggak, Anda masih di bawah. Ilmu Anda selama masih Anda pendeta, Anda masih di bawah saya. Anda harus maklum itu. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kafir, kafir itu iblis. Apa kerjaan iblis itu? Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong. Siapapun manusia, kalau Anda mengatakan bukan hanya orang Kristen, umat Islam pun kalau dia sombong terhadap perintah Tuhannya boleh dikategorikan itu, tapi bukan kafah.
Mereka hanya terkategorikan sifat karena sombong, tetapi tidak kafah. Kenapa? Karena mereka masih mempunyai Allah, masih mengenabikan Rasulullah. Nah, kalau dia tidak melakukan salat, itu cuman ingkar bukan ingkar terhadap perintah, tetapi karena hanya malas, karena hanya godaan setan, mengikuti syahwat. Itu jangan diartikan kafir. Umat Islam ketika tidak salat kafir, umat Islam tidak pakai hijab kafir, bukan begitu. Yang dimaksud kafir kafah itu ya Kristen yang tidak menerima perintah Tuhan. Sekarang kalau Kristen ditanya, atas perintah siapa kalian makan babi? Oke, baik, saya jelaskan dulu ya. Itu aja dulu. Ya, saya jelaskan secara singkat, jelas dan padat. Baik, ya. Oke. Pertama saya klarifikasi bahwa saya monoteis, bukan Jesus only. Tapi saya mempercayai Allah yang Esa, Allah yang tunggal, Elohim Yahweh, Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang mengutus Yesus Kristus sebagai Al-Masih, juru selamat manusia. Itu yang pertama. Jadi itu harus dipahami dulu. Jadi bukan Jesus only, bukan Allah Tritunggal, ya. Itu juga salah diartikan oleh banyak orang Kristen, khususnya gereja Ras Utama. Tapi saya tidak membahas tentang itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, kalau Anda bicara soal saya kafir atau saya pemahamannya lebih rendah daripada Anda, saya hanya mau beritahu Islam itu 700 tahun setelah Kristen dan 2100 tahun setelah umat Yahudi yang menerima Taurat ya di Gunung Horeb. Iya, kebodohan itu memang lebih dulu, Pak. Makanya dengar dulu dong, dan kalau bicara kebodohan itu memang lebih dulu. Pintar itu nanti ada muncul setelah bodoh, proses baru pintar. Ya, jadi jangan bangga karena lebih dulu. Yang lebih dulu enggak, bodoh. Makanya silakan. Kalau anda menolak Yahudi, berarti Anda juga bodoh. Saya tidak menolak Yahudi. Anda yang aneh. Anda yang aneh. Ketika kemudian Anda mengatakan Anda percaya kepada Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi di dalam kaitannya pengajaran Torah hanya memberikan Taurat perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda di mana pada saat itu? Anda dalam kelompok mana? Islam di mana? Anda kelompok di mana? Kalau bicara gitu Islam di mana? Nah, Islam tidak di luar, tidak di dalam Yahudi. Emang Kristen yang ngaku-ngaku bagian dari Nabi di luar Yahudi. Kalau Anda bicara soal buktinya Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad. Kejadian 21 nomor 23. Aku juga akan membuat perjanjian dengan anakmu itu, sebab dia juga anakmu. Aku akan membuat mereka menjadi raja dari bangsa-bangsa. Tuh. Itu bicara soal Ismail, bukan ya, betul. Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Nanti dulu itu bicara silsilah panjang, bro. Makanya saya katakan Islam itu dengar. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, secara turun temurun. Ada nggak dia mengatakan bahwa aku akan menjadi Tuhannya Romawi, Tuhannya Katolik? Tidak ada. Oke. Kalau Anda percaya kepada Tuhannya Yahudi, harusnya Anda tidak Kristen hari ini. Karena Tuhannya Yahudi tidak mengenal agama Kristen itu. Agama Kristen itu tidak dikenal. Itu agama buatan orang Romawi. Sama satu pertanyaan. Saya tanya pertanyaan satu kepada kau. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen. Itu aja pertanyaan. Kalau lu nggak jawab turun. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen sama dengan agamamu. Itu aja pertanyaan saya. Ini yang banyak ya. Nabi Paulus. Hanya itu satu-satunya. Enggak, suruh dia jawab. Kamu agama Kristen, tunjukkan satu nabi yang beragama Kristen. Baik, sabar. Saya buka ayatnya. Jangan sampai ayat, sebut nama dulu. Siapa nabi itu yang beragama Kristen? Spesifik kan Anda tanya nabi. Iya, sebutkan dulu namanya, baru pakai data. Siapa? Oke. Yang Kisah 13 nomor 1. Yang beragama Kristen. Ya, Paulus bukan nabi ya. Itu nabi ya. Inilah kau pendeta tapi bahlul. Makanya itu ilmu itu minim. Oke, ini banyak. Ada pendeta yang pernah bicara itu cerdas, pintar mengetahui Bible. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Saulus sebelum mengganti nama menjadi Paulus itu sudah nabi di Antioquia. Alamak. Salah. Anda salah besar. Paulus tidak disebut nabi. Coba sebutkan dalilnya. Mana dikatakan? Kisah para wartawan 13 nomor 1. Coba Anda baca. Kisah berapa? 13. Yes. Oke, kisah 13 ayat 1. Yaitu kita baca ya. Kita baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, jemaat Kristen.
ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manehem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Saulus itu bukan golongan nabi. Itu beberapa nabi. Itu kita ayat selanjutnya, baca dulu ayat selanjutnya. Itu kitabmu. Ya, jangan ku ngarang-ngarang lagi. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, termasuk Saulus. Kalau dia bukan nabi menurut asistennya, lalu mengapa dia mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku? Dipilih jadi apa? Paulus dipilih jadi apa? Ayo jawab. Pingsan. Macet. Pingsan. Saya dinonaktifkan, tidak bisa bicara. Dari tadi saya ngomong tanpa ada suara. Oke. Galatia pertama, ayat pertama. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia bukan nabi. Kita buka lagi. Kalau dia bukan nabi, lalu kisah para rasul 13 itu apa? Saudara, ini kan pengakuan dari Rasul Paulus sendiri. Terus kisah para rasul ini keliru. Kisah rasul, Anda tahu siapa yang nulis kisah rasul? Itu asistennya Lukas, asistennya Paulus. Ya, asistennya Paulus. Paulus bukan? Bukan asistennya. Makanya. Oh, berarti Lukas salah. Makanya berarti salah. Berarti Lukas salah. Ya, Lukas salah. Anda gini. Berarti Lukas salah. Karena sudah menuliskan Saulus gurunya ini sebagai nabi. Salah dia berarti. Itu yang pertama. Kalau Saulus ini bukan nabi, lalu 13 bukunya itu apa? Dari mana dia dapatkan bukunya itu? Saudara tadi mengatakan dia menerimanya bukan dari manusia. Yesus manusia. Baru saya ngomong. Silakan supaya nggak putus-putus. Silakan Bang Zuma. Sekarang Anda harus iakan bahwa Saulus itu nabi. Kenapa? Dia punya tulisan 13 buku yang menjadikan Anda menjadi Kristen. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia mendapatkan tulisan-tulisan ini? Katanya wahyu, berarti dia nabi. Seorang nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu. Ulangan berapa itu? Ulangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dalam mimpi, dalam penglihatan. Itu di kitabnya orang Yahudi. Di dalam ulangan apa bilangan? Bilangan ya kawan-kawan. Sudah? Bilangan 12 sampai dulu. Bilangan 12 ya. Di situ dikatakan sangat jelas bahwasanya jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan berbicara kepadanya. Bilangan 12. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan apa yang dituliskan Paulus ini adalah firman Tuhan, berarti Paulus nabi. Saulus dikatakan di kisah para rasul 13 nomor 1, Saulus nabi. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Dan Anda harus tahu, kalau rasul berarti nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Paulus mengaku rasul, berarti dia nabi. Apa bukti kenabian daripada Paulus? Adanya kitab-kitabnya. Kalau dia nabi palsu, maka kitabnya palsu. Kalau dia nabi palsu, maka buku-bukunya itu adalah catatan-catatan nabi palsu. Dan memang Paulus menubuatkan dia sebagai nabi palsu. Tuh. Oke, sudah? Oke, sudah. Boleh gantian, tapi jangan dipotong, teman-teman, supaya diskusinya enak gitu ya. Saya menghormati kok apapun interpretasi. Ya, silakan Anda menyalahkan Lukas karena telah mengatakan bahwa Saulus itu nabi. Oke, baik ya. Gini, lu jawab dulu, itu tulisan Lukas itu benar atau salah? ya, ini saya mau jawab, Bang Andi. Bang Andi ini seorang penjagal ya. Sabar ya, Bang. Iya, saya penjagal. Kalau orang yang muter-muter. Pertanyaan Pak Juma, tulisan Lukas itu tulisan Lukas itu mengatakan Saulus itu nabi, benar atau salah? Jawab dulu. Oke, baik. Saya jelaskan. Jangan jelaskan, jawab. Benar atau salah? Nah ini, elah. Anda ini terlalu diktator. Sabar, ya.
Baik, begini. Apakah Paulus itu adalah nabi? Ya. Kita harus paham, yang nulis ini kisah Rasul adalah Lukas. Ya, Lukas menjelaskan beberapa orang di sini. Yang pertama adalah Barnabas, Simeon, ya. Kemudian Lukius, ya. Lalu Menahem, ya, dan Saulus. Jadi ada berapa oknum di situ? Ada 5 oknum, ya. Tetapi Paulus tidak pernah berkata bahwa dia mengakui bahwa dia adalah nabi. Karena nabi itu adalah perantara, nabi itu diutus. Pertanyaannya, tulisan Lukas itu benar atau salah? Lo benar dong. Berarti Paulus nabi. Benar-benar ditulis. Tetapi begini, kalau Paulus gini dengar dulu Bang Handi. Sabar, Anda ini nafsuan sekali ya. Berapa istrimu? Ya sabar. Belum Saya selesai punya istri, tuh kamu nggak punya istri. Belum selesai ya, sabar ya. Saya masih muda, tenang aja. Laki-laki bebas. Ya. Nih, sabar. Saya jelaskan dulu ya. Ketika Lukas berkata 5 orang ini adalah nabi, maka Paulus atau Saulus, ya Saulus itu nama lamanya, dia harus mengkonfirmasi bahwa dia adalah seorang nabi. Ya, saya membaca kitab-kitab dalam perjanjian baru atau surat-surat dalam perjanjian baru, tidak ada pengakuan Paulus adalah seorang nabi. Ya, khususnya dalam tulisan Paulus. Misalnya di dalam Roma 1, itu tulisan Paulus ya. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Jadi dia dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu Roma. Kita buka lagi, masih banyak sekali. Misalnya itu loh pertanyaannya. Lukas mengatakan Saulus itu nabi. Pertanyaannya, tulisan Lukas ini benar atau salah? Benar-benar ditulis Bang, makanya saya mau jawab. Ya benar ditulis, isinya benar atau salah? Kelas pendeta ya begini. Kelas pendeta begini. Tolong dong, belum selesai ini. Kan begini, ini kan Anda juga menyetujui, saya menyetujui bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia yang diilhami roh. Oke. Nah, apa ditertawa kan juga nggak ada masalah. Iya. Pertanyaannya, tulisan Lukas itu, dengerin, tulisan Lukas mengatakan Saulus itu nabi, benar atau salah? Dan terus ini saya, jelas sekali. Tulisan Lukas mengatakan Saulus nabi, benar atau salah? Tulisan itu, jawab. Tulisan itu benar Bang. Kalau begitu ya udah jelas. Nabimu itu Paulus, udah selesai. Belum selesai dong. Kan saya katakan bahwa Paulus harus mengkonfirmasi. Ini saya kok dinonaktifkan mulu? Tidak perlu mengkonfirmasi. Kenapa? Ya, Paulus harus konfirmasi dong. Karena kan nggak bisa. Anda ngarang itu ceritanya. Karena nulis iya, tapi kan Paulus sendiri menulis Timotius. Di kitab Timotius sendiri, Lukas mengakui, Paulus mengakui, hanya Lukas yang tinggal bersama dengan aku. Tuh, jemputlah Markus dan bawalah Markus ke sini. Karena pelayanannya penting bagiku. Itu di bagian mana? Itu di bagian mana saat banyak orang-orang yang meninggalkan Paulus? Ini Paulus mengatakan dia bersama dengan Lukas, berarti Lukas tahu persis tentang Paulus. Betul. Lah Anda sendiri siapa kok Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, sedangkan orang yang bersama dengan Paulus mengatakan gurunya itu adalah nabi. Ente siapa? Anda jangan murtad loh berkata Paulus nabi. Nabimu adalah Nabi Muhammad. Jangan gila kau, jangan kau gila. Dengar. Tidak sampai di situ, saudara. Tidak sampai di situ pendeta pembohong. Dengar, pendusta, penyesat. Dengarkan. Yesus nantinya akan berkata, dengar, pendusta, dengar. Yesus sendiri nantinya akan berkata, waspadalah kepada nabi yang palsu. Paham kau? Nabi palsu. Ya ini nabi palsu yang menerima sebuah catatan ini kemudian didapatkan dari mana? Kalau bukan dia berkata Paulus nabi, saya aja nggak berkata Paulus nabi. Wah Anda nih kacau nih Anda. Dasar bahlul. Ini sedang saya menjelaskan Paulus itu nabi palsu, monyet. Dasar pendeta, bisanya kemudian menipu. Kau pikir kau bisa menyesatkan di sini? Nggak bisa. Saya katakan Paulus nabi berdasarkan Lukas, kampret.
Bukan berdasarkan iman saya, berdasarkan Lukas. Kau kok bahlul? Kau kejar perpuluhan, jangan bodohi orang. Ya, kau bodohi jemaatmu aja. Nggak ada bisa kau bodohi di sini. Jangan kau pakai tabiat iblis, bermanis-manis, berlembut-lembut. Nggak make bagi kami. Kalau udah Kristen bagi kami itu udah cap hitam, paham? Udah cap hitam itu. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi summa la yukhsirun. Itu sudah tamat kami. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Udah tamat kami. Kafir itu saudaranya setan. Jadi kau bermanis-manis di sini selayaknya setan yang datang kepada Adam, selayaknya setan yang datang kepada Hawa, membisikkan dengan cara-cara halus lembut, enggak main dengan kami. Ya, paham itu. Jadi Paulus sendiri mengatakan dalam suratnya 2 Timotius 4 nomor 11, hanya Lukas yang tinggal bersama dengan aku. Berarti yang tahu tentang Paulus itu Lukas. Lukas mengatakan Paulus itu nabi. Datang pula kau mengatakan dia bukan nabi. Kenapa kau mengingkari Paulus itu bukan nabi? Kau mengingkari dia sebagai seorang nabi dan kau mengatakan dia bukan nabi? Karena kamu takut. Sebab Yesus menubuatkan Paulus sebagai nabi palsu. Kau takut kebongkar bahwa nabi palsu yang dimaksud dengan Yesus itu adalah Paulus, pendiri agamamu. Kamu takut ketahuan itu. Makanya titel Paulus sebagai nabi kau ingin hapus. Kau berusaha menghapusnya. Sebab yang dinubuatkan Yesus, datangnya nabi palsu itu adalah Paulus. Karena sejatinya Paulus itu adalah nabi, tapi plusu. Makanya ada yang dikatakan akal bulus. Karena akal bulus, akal licik. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dalam tipu daya. Tuh, akal bulus tuh. Jadi kau seorang pendeta malu mengakui Paulus itu nabi. Kenapa? Kapan-kapannya orang Kristen berani mengakui Paulus itu nabi, maka dia sama dengan meludah ke atas, ludahnya jatuh sendiri di wajahnya sendiri. Kenapa? Dengan demikian dia sudah mengakui bahwa nabi palsu itu adalah Paulus. Maka seorang pendeta pun harus berkuat-kuat mengatakan dan menolak Saulus disebut nabi. Meskipun Bible sendiri loh, orang yang terdekat yang menceritakan Saulus itu nabi loh. Masa sih paman? Yes. Baca di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, catatan penyelidikan yang dilakukan oleh seorang bernama Lukas. Dalam catatannya dia menuliskan kemudian Saulus itu adalah seorang nabi di Antioquia, dan murid-muridnya pertama kali disebut Kristen itu adalah muridnya si nabi Saulus ini. Jadi kalau hanya seorang pendeta berlembut-lembut, tidak main sama kami, nggak main, ya, nggak main. Innal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Pendeta-pendeta itu diceritakan tuh seperti itu adanya. Mereka akan berjuang mati-matian untuk menutupi kemudian siapa Saulus ini. Bukan nabi, bukan nabi. Lalu tulisannya dari mana? Wahyu, ya nabi dong. Oh, bukan wahyu, lalu apa? Ilham, ya nabi dong. Karena di dalam Bilangan 12 nomor 6 yang disebut orang yang menerima wahyu, orang yang menerima ilham, orang yang mendapatkan tuntunan, orang yang mengaku mendapatkan penglihatan, orang yang mengaku didatangi kemudian Roh Kudus itu dan mendapatkan sebuah pengajaran, apalagi catatan-catatan buku, maka dia adalah seorang nabi berdasarkan Bilangan 12 nomor 6. Maka Saulus sama dengan nabi berdasarkan Bilangan 12 nomor 6, berdasarkan kemudian 2 Timotius 4:11, dia dekat dengan Lukas, dan Lukas menyatakan di dalam kisah yang dia ceritakan kemudian di bab 13 nomor 1. Dan dia sendiri mengakui dia dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Bahkan kau berani membacakan tadi di Galatia bahwasanya bukan aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, lalu dari mana? Dari mana? Dari mana dia menerima Injil? Hayo. Dari mana? Karang sendiri? Nggak mungkin. Dia mengatakan dari Yesus, bukan dari manusia. Berarti dia nabi. Ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, dan sebagai Tuhan dia datang mewahyukan kepada Saulus atau Paulus, maka jelas dia adalah seorang nabi. Tuhan telah memberikan wahyu kepada Saulus, berarti Saulus ini adalah nabinya Yesus. Paham ya? Nah, itu masalah besar.
Masalah besar ketika Anda mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Kalau dia menerima Injil bukan dari manusia, berarti Saulus terbukti tidak menerima Injil dari Yesus, sebab Yesus adalah manusia. Nah, siapakah gerangan makhluk yang mengaku Yesus yang datang memberikan Injil kepada Paulus ini? Ini yang perlu dipahami oleh pendeta-pendeta. Siapa makhluk yang mengaku Yesus yang bukan manusia? Yesus anak Maria adalah manusia. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Lalu kalau bukan manusia siapa? Jadi begini, tadi kan di sebelah itu kita bertengkar ya dengan mahasiswa Kristen itu masalah Injil dan Al-Quran. Jadi saya terpaksa mengangkat tema ini. Sebenarnya saya belum mau mengangkat ini, tapi ya saya angkat saja ya karena penghujatannya sudah terlalu jauh. Jadi begini, saya katakan begini, satu-satunya kitab suci, satu-satunya agama ya yang kitab sucinya pernah ditulis dibantu oleh bintang timur atau Lucifer atau iblis itu adalah Bible, Weda, Tripitaka, apalagi Al-Quran. Itu tidak pernah dibantu penulisannya oleh iblis. Begitu. Jadi satu-satunya agama ya yang Tuhannya itu direndahkan serendah mungkin, melebihi rendahnya manusia, itu adalah Bible itu sendiri. Saya mengangkat coba satu sejarah ya, karena saya kaji ya, karena pihak TKKI katakan 6.577 kesalahan. Tapi kan dia tidak menjelaskan ya, dia tidak menjelaskan secara terperinci apa penyebab ini. Kita kan hanya mengetahui saja, tapi kita tidak menganalisa kenapa bisa sampai ada 6.577 kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi saya coba mempelajari ini sejarahnya ya, termasuk saya menggunakan sedikit ilmu filologi untuk mempelajari ini. Nah, ternyata ya ada ayat-ayat dalam Bible ya yang memang turunan dari kodeks Gigas tuh. Ya, ada ayat-ayat, beberapa ayat di Bible memang turun dari kodeks Gigas ya. Jadi begini, kodeks Gigas ini yang seperti saya katakan tadi ya, satu-satunya agama yang kitab sucinya pernah ditulis atas bantuan iblis, Bible ya. Saya membaca sejarah dari John Wycliffe ya, dari penulis kitab Gigas ini Herman Inclusus ya. Herman Inclusus ini seorang biarawan ya. Beliau ini seorang biarawan dari daerah Postlight ya, dari Bohemia, Ceko ya. Beliau ini dikena sanksi oleh gereja untuk menuliskan kitab suci Bible itu dalam satu malam. Tapi karena beliau merasa tidak sanggup ya, akhirnya beliau menyerahkan dirinya ya, yang menyerahkan dirinya kepada iblis, yang ternyata kita telusuri ini ada di 1 Korintus 5 ayat 5 ya. Jadi ini turunan kodeks Gigas, mengingat John Wycliffe ya sekitar 1279 itu menerbitkan ulang ya Bible ini di Basel pada saat itu, Jerman. Jadi Herman Inclusus khusus menulis Bible dalam satu malam, dan setelah diuji oleh ahli paleografi bahwa yang ditulis Herman Inclusus ini betul-betul ya, betul-betul adalah kodeks ya yang ditulis satu orang dan diperuntuk. Jadi tidak ada yang campur tangan. Coba pikir ya, kita secara logika, tidak mungkin ada yang bisa menulis Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam waktu satu malam. Ya, dengan 31.101 ayat, ya satu malam. Ini kita kenal dengan kodeks Gigas. Siapa yang bisa menulis ini? Ternyata Herman Inclusus seperti 1 Korintus 5 ayat 5 sudah menyerahkan dirinya kepada iblis dan minta bantuan iblis untuk menulis Bible ini. Jadi poinnya begini. Poinnya, dengan demikian berarti satu-satunya kitab suci yang ada di dunia yang pernah ditulis dengan bantuan iblis itu adalah Bible. Valid ya datanya ya. Bisa Anda cek di YouTube, ada yang pernah membongkar ya Kristen ini kodeks Gigas ya. Dan setelah saya pelajari panjang sejarahnya, memang ternyata banyak ajaran-ajaran ya yang memang dia dari pagan, itu dari pagan diteruskan ke ajaran satanik. Makanya saya pernah membahas ini sudah lama, beberapa bulan lalu nih, tapi tidak ada satupun akademis Kristen yang berani. Kenapa juga mereka tidak berani melaporkan saya? Karena memang mereka tahu juga sejarahnya ternyata tentang kodeks-kodeks ini. Gitu. Saya katakan Bible itu kita mau uji dari ilmu pengetahuan apapun, dia akan dilabrak itu.
dia akan saling berlawanan. Kenapa? Karena memang ajaran-ajaran yang ada dalam Bible ya itu melawan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan Yahudi. Gitu. Nah, masalah kodeks Gigas ini ya ketika kita mengambil kesimpulan secara holistik, berarti sebelum masa Renaissance ya, orang-orang di zaman itu terutama di barat memang sudah terpengaruh dengan Bible yang kemasukan ajaran setan ini. Saya katakan tadi ya, ditulis ulang oleh John Wycliffe ya, yang akhirnya diterbitkan di Basel itu, lalu diteruskan lagi oleh John Huss, diteruskan lagi sampai ke William Tyndale. Bisa jadi kesalahan-kesalahan inilah yang membuat mereka mati digantung. Hanya ini tidak tertuang jelas sejarah secara eksplisit ya, karena banyak sekali tokoh-tokoh Protestan yang mati digantung oleh Katolik, disangka mereka bidat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Bible Indonesia ya itu turunan dari Bible Barat, ini pasti ada kemungkinan turunan kodeks Gigas masuk ke dalam Bible. Dan ternyata kalau kita lihat itu terbukti banyak sekali ayat-ayat yang tidak sesuai dengan etika, yang berbau porno. Ini kan semua ajaran satanik nih. Ya. Apalagi ajaran minum darah seperti di Wahyu 16 ayat 6, Yohanes 6 ayat 53 54 ya. Nah, ini yang saya masih kaji sejarahnya ini ya, karena tidak mungkin ajaran asli Katolik menurut saya yang pagan ya, ini pagan beda dengan ajaran satanik ya. Pagan ini bisa terkontaminasi dengan ajaran satanik. Itu pagan saya sudah pelajari ya, sejarah pagan itu bagaimana budaya Helenistik itu yang yang memang rata-rata itu mendewakan dari manifestasi manusia itu. Ini menurut saya Bible yang dipegang sekarang ini menurut saya sudah dimanipulasi dan sudah kemasukan ajaran-ajaran seperti ini. Mengingat Bible yang dipegang sekarang ini beda dengan Bible Utopia Ortodoks ya, dengan Katolik original itu sendiri. Yang dipegang Protestan ini dari Barat. Sementara kodeks-kodeks seperti ini turunannya nih ya. Yang terakhir ditulis oleh yang kita kenal dengan teori WH itu Brockford Westcott dengan J. Anthony Hort 1881. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika teman-teman Kristen mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang sama sekali diwahyukan oleh di luar dari Tuhan, ini saya membantah. Saya marah dan saya memata keras karena saya tidak mendapati sejarah tentang itu. Makanya saya angkat ini supaya kita sama-sama belajar bahwa tidak ada kitab lain di dunia ini yang pernah ditulis atas bantuan iblis kecuali Bible. Itu yang mereka tidak paham. Kan seperti itu. Nah, fakta realitanya sampai sekarang ya, Yahudi itu kita kenal dengan realitanya. Yahudi itu kita kenal dengan orang pintar. Kenapa sampai sekarang mereka sangat tidak suka dengan Kristen? Bahkan mereka menganggap gereja itu sebagai tempat penyembahan berhala. Lebih jauh lagi tempat penyembahan setan. Kenapa? Seperti itu karena tampaknya mereka juga tahu dan mereka mengerti sejarah ini. Kan begitu. Jadi mohon teman-teman Kristen jangan terlalu jauh menghujat Nabi kaum muslim apalagi sampai kitabnya. Karena kalau Anda tidak pelajari sendiri kitab suci Anda, sejarahnya. Apa ini saya tidak bisa lanjut kalau ada yang bicara. Jadi tolong dipelajari dulu supaya jangan sampai menghujat Quran. Karena saya mau bilang begini ya. Salah satu ajaran dalam Bible ya, yang laris itu, yang istilahnya yang secara turun temurun dipakai dan selalu disebut itu adalah jangan menghujat Roh Kudus. Ya, jangan sampai ternyata Al-Quran betul-betul adalah wahyu Allah yang memang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dalam hal ini adalah Jibril itu sendiri, maka dosa Anda tidak terampuni. Karena menurut ajaran Kristen ya, dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Jangan sampai ya pada akhirnya nanti Al-Quran betul-betul wahyu Allah, kalian rugi besar. Yang sering saya katakan sama mereka kan seperti itu. Nah, kalau saya katakan Bible memang kemasukan ajaran satanik, saya punya bukti sejarah dan saya punya data-datanya. Nah, begitu mungkin.
Jadi mohon teman-teman Kristen yang dibawa ya, tarik kembali kata-kata Anda kalau Anda ingin menghujat Al-Quran, karena jangan sampai ya, karena Anda tidak ngerti sejarah, Anda menghujat Nabi, Allah dan Al-Quran. Ternyata betul-betul ya Rasulullah itu sudah dinubuatkan di kitab Yahudi, bahkan Al-Quran itu sendiri memang diturunkan oleh Roh Kudus itu Allah melalui Roh Kudus itu sendiri. Kalian rugi besar. Karena saya terus terang ya, kalau kita pelajari nubuatan ya, Rasulullah memang sudah dinubuatkan di kitab Yahudi ya. Kita bisa lihat di kejadian seperti dibaca tadi Gurunda Suma ya. Kita juga bisa lihat di kejadian 720 dan yang lain-lain ya. Banyak sekali ayat yang mengarah ke situ. Itu kira-kira seperti itu. Bahkan kalau ditanya adakah nabi di luar dari bangsa Yahudi, kan sudah jelaskan ini ya. Ada nabi di luar dari bangsa Yahudi seperti Kores, Esra dan yang lainnya, Jitro ya. Yang kalau di Islam itu Nabi Suaib ya. Hud, Eber ya, Nabi Hud kalau di Islam, Eber kalau di Kristen. Itu semua di luar dari bangsa Israel. Itu. Jadi begitu mungkin ya. Begitu mungkin sedikit dari saya. Silakan mungkin lanjut Bang Andi atau Guru Ndasuma, silakan. Ya, Masya Allah. Ini cerita ini memang ngeri. Karena ini adalah sesuatu yang melegenda. Sesuatu yang melegenda artinya suatu cerita yang dipercayai oleh pemilik cerita atau prosa rakyat yang dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang asli, cerita yang benar-benar asli, bukan dibuat-buat, satu keadaan yang benar-benar pernah terjadi. Artinya bahwa ketika ada cerita tentang seorang biarawati misalnya ya, yang mana menceritakan adanya seorang yang kemudian dihukum, lalu kemudian dalam legenda itu diceritakan bagaimana seorang biara ini, biarawan ini kemudian menulis, ketika dia dihukum kemudian menulis menulis Bible ini dalam satu malam, lalu kemudian dia tidak sanggup menyelesaikan. Namun dia punya niatan bahwa sesuatu harus kemudian dituliskan untuk memuliakan posisi sebuah biara atau aturan biara yang dilakukan oleh seorang biarawan. Nah, karena dia tidak sanggup kemudian, maka dia, apa istilah kita bagusnya ya sekarang ini ya, dia bekerja sama dengan setan atau minta tolong kepada setan atau bersekutu dengan setan, atau apa cerita bagusnya, bahasa bagusnya itu, sehingga kemudian iblis ini membantu kemudian si biarawan ini untuk menyelesaikan penulisan daripada Bible itu sendiri. Nah, seperti yang diterangkan tentang kodeks Gigas ini juga dulu pada zaman Facebook pernah saya angkat, dan saya juga biasa mengambil bukan hanya data di situ aja. Saya juga mengambil data yang ada di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, di mana bukan hanya hal ini terjadi terhadap biarawan yang menuliskan kodeks Gigas ini, bahkan dalam cerita Kisah Para Rasul tersebut iblis pun ikut kemudian mewartakan Injil, mewartakan Bible. Iblis ikut membantu mewartakan Bible ini melalui seruan-seruannya tentang Paulus. Dan iblis kemudian memproklamirkan kerasulan kenabian Paulus ini kepada halayak banyak. Nah, ini cerminannya. Dan yang menarik di sini dari pernyataan Bang Goto ini adalah ketika larangan atau istilahnya peringatan di dalam Bible, barang siapa menghujat anak itu tak apa, tapi menghujat Roh Kudus itu tidak akan ada keselamatan. Nah, dan Roh Kudus itu memang kalau kita cari benang merahnya, Roh Kudus yang dimaksud itu tak ada di Kristen. Roh Kudus yang dimaksud itu adanya di Islam. Saya pun menantang pendeta atau apapun itu untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu adanya di Al-Quran. Roh Kudus itu datangnya kepada Nabi Muhammad. Roh Kudus itu tidak datang kepada penulis-penulis Bible. Tadi saja seorang pendeta, dia menolak kalau Paulus itu nabi. Dia menolak kalau Paulus itu nabi. Sedangkan yang diminta oleh Yesus, baik itu di dalam Yohanes 14, Yohanes 16, yang diminta oleh Yesus itu datangnya seorang nabi yang membawa kebenaran, seorang penghibur yang nantinya dikawal atau dibantu untuk menyampaikan firman oleh sosok Roh Kudus ini.
Itu di dalam Bible tertulis seperti itu. Sedangkan kalau Roh Kudus yang datang membimbing seseorang untuk memberitakan suatu kebenaran, maka orang itu adalah seorang nabi. Bilangan 11 nomor 25, Bilangan 11 kemudian nomor 25, terus Nehemia 9 nomor 30. Itu jelas. Yang dimaksud dengan roh kebenaran adalah seorang nabi. Berarti yang datang setelah Yesus itu nabi yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan pemberitaan dari Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus itu datangnya kepada Paulus, berarti Paulus ini nabi. Tapi ternyata yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus itu adalah sosok makhluk yang bernama Yesus. Sedangkan Yesus bukan Roh Kudus. Yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus Yesus. Yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul Kudus. Tuh bukti tuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Goto itu adalah hal yang sangat luar biasa gitu loh. Itu sangat luar biasa. Kecuali ada seorang pendeta yang, oh Bang Suma, saya menjawab tantangan Anda untuk membahas tentang Roh Kudus. Mari kita buka lapak, kita diskusikan itu. Siapa Roh Kudus ini dan kemana perginya setelah Yesus? Apakah ke Nabi Muhammad atau ke penulis Bible? Nah, itu penting supaya saudara-saudara Kristen ini ya berhenti untuk menghujat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan kalimatullah yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada sang penghibur Nabi Muhammad. Terkecuali saudara Kristen atau seorang yang terdiri di Kristen mampu membuktikan bahwa Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan juga kemudian surat-surat Paulus ini, termasuk surat Ibrani, itu dituliskan berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Kalau yes, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Jangan jadikan Al-Quran sebagai dasar pijakan uraian, tapi biar Bible. Bible silakan hantam Al-Quran. Bible silakan hantam kenabian Rasulullah. Dan saya hanya akan menggunakan 2-3 ayat dari Al-Quran untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam Al-Quran. Dan saya juga akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah yang datang kepada Nabi Muhammad dan yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu adanya di Bible. Bible menjelaskan bahwa Roh Kudusnya itu bekerja pada diri Nabi Muhammad, bukan bekerja kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, penulis Paulus, apalagi orang-orang Kristen, apalagi pendeta, pastor. Itu tidak ada Roh Kudus pada mereka. Yang ada pada mereka adalah roh yang mengaku bintang timur. Yang datang kepada Paulus yang hanya berupa suara dan cahaya. Yang datang kepada Ananias yang hanya berupa suara. Yang datang kepada penulis di Pulau Patmos yang hanya berupa suara. Itulah yang ada pada diri orang-orang Kristen hari ini. Bukan Roh Kudus. Dan saya minta kalau ada pendeta silakan, mari kita buka komal, kita diskusi entar sebentar malam, besok dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Bang Goto, Masya Allah luar biasa mengingatkan saya dengan materi-materi yang sangat luar biasa ini. Ini adalah satu pembedaharaan ilmu yang akan membuat saudara-saudara Kristen kita yang sudah mulai ragu tentang imannya untuk insya Allah menuju kepada hidayah. Demikian. Silakan. Sangat terkesima dengan pengajaran-pengajaran. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya ini dulunya Kristen. Nah, sekarang sudah beralih di tahun 2016. Saya beralih ke Muslim. Masya Allah. Iya. Dulunya saya ini seorang pendeta yang di bawah naungan yayasan lah. Yayasan berada di sebut aja Kota Santar lah ya. Masya Allah. Tapi di tahun 2016 saya dapat hidayah yang diarahkan supaya saya ini mencari kebenaran dan juga berada di jalan yang benar lah. Karena selama saya di dalam pengajaran
pengajaran mengikuti ajaran Kristen memang ajaran leluhur. Jadi ya kita sebagai dulunya sebagai seorang Kristen ya seperti itu juga. Tapi di dalam pengajaran-ajaran Kristen itu kembali ke kita review lah ya. Dulunya pengajaran Kristen itu kami ini ada yang pengajarannya pengusir setan. Jadi untuk saya mau bertanya kepada Bang Zuma dan rekan-rekan yang lain, kalaulah pengajaran di dalam ajaran Kristen itu ada pengajaran pengusir setan, seperti juga kalau kita pernah melihat atau mendengar kisah-kisah di orang-orang Amerika itu ada orang yang Ben Hill. Kalau Abang Zuma juga pernah melihat Ben Hill itu bisa menghidupkan membangkitkan orang mati juga, dan juga yang lumpuh juga bisa berjalan. Pertanyaan saya itu Bang Zuma untuk rekan-rekan yang lain, kalau di dalam ajaran kita Muslim ini apakah ada yang dalam bentuk seperti itu, Bang? Maksudnya maksudnya gimana nih? Ini kalau kita di dalam dulu saya di dalam ajaran seberang, kita ada diajarkan itu untuk mengusir setan, mengusir setan dan juga mengusir setan, yang lumpuh bisa berjalan, seperti ada pemulihan seperti itu. Nah, kalau di dalam kita sekarang ini, apakah ada hal-hal yang seperti itu ataupun juga itu yang saya lakukan dulu ataupun ajaran Kristen dulu itu, apakah itu berasal dari setan? Ya, terima kasih, Bang. Iya. Ya, kalau dia bukan dari Allah, ya tentu dari iblis. Karena iblis tidak akan mungkin, karena Allah tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu di luar daripada apa yang pernah diwahyukan kemudian kepada para nabi. Sedangkan Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan iblis pun bersumpah di dalam Al-Quran akan menyesatkan manusia seluruhnya, malah dia katakan, aku akan menyesatkan seluruhnya kecuali mereka yang memiliki hati yang ikhlas untuk beribadah. Karena iblis itu sifatnya sombong, maka tipikal dari orang-orang yang kemudian masuk dalam lingkaran korban penyesatannya itu sombong terhadap perintah Tuhan. Sedangkan para nabi itu mengatur sistem makanan, diatur sistem ibadah, diatur. Jadi tanda-tanda daripada orang yang kerasukan setan adalah orang yang kemudian tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Makanya di luar Islam itu orang kafir itu tak ada lagi aturan. Mau merdeka ya silakan ke situ. Tapi kalau mau diatur hidupnya oleh aturan-aturan Tuhan, maka masuk ke Islam. Di Islam nggak bisa kita seenak-enaknya mau melakukan sesuatu seperti itu adanya, Bang. Nah, kalau di Islam, apakah kemudian ada tata cara pengobatan seperti yang Anda pertanyakan tadi? Apakah di Islam itu ada kayak begitu? Kalau di Islam, Al-Quran itu justru adalah sebagai obat yang Allah wahyukan sebagai penawar. Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Dia adalah obat. Dia adalah penyembuh. Obat yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan penyakit hati, menghilangkan tirai kebodohan, menghapus keraguan akan kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga orang yang menghilangkan kemudian penyakit hati seperti ini akan dekat kepada Allah. Dan orang yang dekat kepada Allah cenderung doanya itu diijabah. Ketika doanya diijabah, lalu dia membacakan ayat suci Al-Quran kepada orang yang sakit,
bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah, orang itu sembuh. Makanya ada yang dikatakan ruqyah. Nah, Al-Quran juga sebagai penawar dari penyakit lahir itu ada. Sakit kepala, orang yang infeksi dan seterusnya. Tapi hanya orang-orang tertentu yang itu tadi, orang yang sampai kepada makrifat. Tapi ilmu itu tidak dipelajari. Misalnya nih, Bang Suma bisa membacakan orang doa karena orang ini sakit, tiba-tiba Bang Suma minta kepada Allah, ya Rabb, orang ini tolong disembuhkan, mohon supaya perlihatkan kekuasaan-Mu melalui hamba-Mu ini. Aku ingin beliau sembuh, mendoakan beliau, perlihatkan kehebatan-Mu ya Rabb. Jika Engkau mengizinkan, izinkan hamba-Mu ini untuk sembuh, angkat penyakitnya. Baca doa, baca Al-Fatihah, baca 3 kul huwallahu ahad dan seterusnya. Lalu kemudian kita sentuh jarinya, entah itu sebagai semangat untuk dia, dan dia disembuhkan kalau diijabah oleh Allah. Nah, orang akan mengatakan, Bang Suma ini hebat. Sebenarnya yang hebat itu Allah, dan bacaan Quran ini sebagai penawar obat. Ketika kemudian ada orang yang melihat itu, tiba-tiba datang kepada saya, Bang Suma ajarin saya dong. Itu nggak bisa. Nggak bisa diterima kayak gitu ilmu seperti itu. Karena ini hanya berlandaskan doa. Doa saja. Tergantung orangnya, apakah dia orang ini bersih ketika dia minta kepada Allah, Allah lantas mengabulkan atau kayak mana. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai jalan untuk menjadi seorang tabib. Oh ini tabib dia ini. Akhirnya dapat murid jadi tabib semua. Enggak, bukan kayak gitu. Itu yang saya tahu tentang Al-Quran. Nah, jadi ketika ada masalah, ada penyakit, bacakan Al-Quran. Insya Allah sembuh. Karena segala sesuatu penyakit yang kita derita itu sumbernya dari pikiran. Pikiran tenang, hati tenang, bacakan Al-Quran, insya Allah orang itu sembuh. Bahkan kalau dalam Al-Quran Nabi Ayub, sakitnya dia, karena kedekatannya kepada Allah, iblis iri, iblis cemburu. Ini kapan dia bisa ingkar kepada Tuhannya lah? Semakin sakit, semakin perih hidupnya, semakin kita buat celaka, semakin dia taat kepada Tuhannya. Dan bisanya hanya tersenyum, senyum. Artinya penyakit yang dia derita, itu bukan menjadi penyakit. Itu menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama seperti ketika saya ditanya, Bang Suma, iya kenapa Paman? Ini saya sakit gigi. Ya saya bacakan Al-Fatihah, saya bacakan Al-Ikhlas dan seterusnya. Lantas saya katakan, Alhamdulillah, kalau Anda masih mengalami sakit gigi. Banyak orang mau sakit gigi, tapi tidak bisa lagi sakit gigi. Apa alasannya Bang Suma? Alasannya karena dia sudah tidak ada lagi gigi. Masih bersyukur Anda sakit gigi, menandakan gigi Anda masih ada. Tetangga saya sudah tak ada giginya, cuman gigi palsu lagi, tak pernah lagi dia merasakan sakit gigi. Berarti bersyukurlah kalau masih sakit gigi, menandakan bahwa Anda masih punya gigi. Bersyukurlah orang yang masih punya kepala, sakit kepala, berarti dia masih punya kepala. Bersyukurlah orang yang punya penyakit tubuh, berarti dia masih punya tubuh. Nah ini, akhirnya apa? Semangat orang itu kemudian hanya dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitan. Sembuh dia. Nah, jadi yang seperti ini itu hanya kedekatan. Berbeda dengan pendeta ya, mungkin ada seperti yang dikatakan di dalam Matius 24 tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu itu mampu melakukan mukjizat. Mereka mengusir setan, bernubuat, ya, lalu kemudian bermukjizat. Nah, itu tanda-tanda orang jahat, orang melakukan kejahatan juga bisa kayak gitu. Tapi kalau di Islam Bang, yang kita bisa lakukan seperti tadi. Misalnya ada orang yang kena kesurupan, ya kita doakan. Dan saya dengan Ustadz Alwan pernah mengobati orang yang kesurupan bersamaan, adik kakak. Yang satu kesurupannya di rumah sakit mamanya bilang, Bang Suma, ya kenapa Bu? Pasti adiknya juga kesurupan di rumah ini. Kok bisa? Iya, karena anak saya ini dari sejak dulu, kalau kesurupan satu, yang satu pasti kesurupan juga. Betul. Saya dengan Ustadz Alwan, dengan Sadri, ya, tarik mobil kemudian ke rumah beliau, betul kesurupan di sana. Dan kita obati, bukan diobati, istilahnya apa ya? Kita bacakan Quran, kita ruqyah.